Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes November Talunding, Pendeta Jemaat GPB Bukit Moria. Kita kembali di dalam acara Night Call GPIB pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita terambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 12 dan 13. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik perikop bacaan kita hari ini, satu peristiwa ditanggapi dengan tangis dan sorak-sorai. Dua suara bersatu padu menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup umat. Mereka yang pertama kali kembali dari pembuangan boleh melihat kebaikan Tuhan mendirikan tempat ibadah. Mereka bisa beribadah, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Hari itu adalah hari yang bersejarah bagi umat Tuhan, melihat campur tangan Tuhan atas hidup mereka. Apa yang difirmankan Tuhan telah terbukti. Saat itu mereka melihat, mereka pulang ke tanah air, bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Tangis atau tangisan merupakan salah satu sarana untuk meluapkan semua perasaan agar tidak ada yang mengganjal di hati. Tangisan bukan hanya mengungkapkan perasaan sedih, tetapi juga gembira karena suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Melalui tangisan, beban seseorang bisa terangkat dan orang mengalami kelegaan. Setelah itu orang bisa survive kembali dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga halnya dengan sorak-sorai, tanda kegembiraan. Hal ini terjadi dan dialami oleh orang-orang Israel yang kembali ke Yerusalem setelah mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mereka kembali untuk membangun rumah Allah yang tinggal reruntuhan, dan mereka kembali lagi ke tanah air mereka. Waktu 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mereka semua bertangis-tangisan dan bersorak-sorai meluapkan kesedihan dan kegembiraan. Orang-orang tua yang dulu pernah tinggal di Yerusalem dan melihat rumah Allah sebelum runtuh sekarang tinggal reruntuhan, menangis dengan suara nyaring karena rumah Allah akan dibangun kembali. Mereka bersyukur meskipun bait Allah yang mereka bangun tidak semegah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Tangisan mereka bercampur dengan sorak-sorak gembira. Gembira dari orang-orang muda yang gembira karena akan membangun kembali bait Allah. Berbicara dua suara yang bersatu padu, melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup umat,
Hal ini mau mengajar kepada kita untuk melihat satu peristiwa, masalah, persoalan, pergumulan, jangan dilihat dari satu sudut. Tapi lihatlah banyak sisi dan sudut, maka kita akan melihat indahnya hidup yang dikaruniakan Tuhan. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Cerita ini diadaptasi kembali berdasarkan cerita versi Rumi dengan judul The Elephant in the Dark House yang dimuat dalam Matnawi, dikisahkan lebih dulu oleh guru Rumi, Hakim Sanai lewat karya klasik pertamanya, The Walled Garden of the Truth. Dikisahkan terdapat sebuah kota di negeri Gor, di mana semua penduduknya mengalami kebutaan. Suatu ketika seorang raja yang bernama Ungke beserta para rombongannya tengah berjalan melalui satu tempat dekat kota itu. Sang Raja Ungke bersama rombongannya lalu membuat perkemahan di tempat itu untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Ungke selalu membawa seekor gajah yang perkasa dan selalu digunakan untuk berperang agar membuat semua orang yang melihatnya kagum dan gentar. Penduduk kota mendengar kabar ada seekor gajah yang besar. Mereka pun penasaran, walaupun semua penduduk kota itu buta. Hal ini tidak menyurutkan semangat keinginan mereka, keingintahuan mereka tentang gajah itu seperti apa. Beberapa di antaranya datang menghampiri Raja Ungke untuk mengetahui bagaimana bentuk gajah yang dibawanya itu. Karena tidak bisa melihat, mereka hanya bisa meraba gajah milik Raja Ungke. Ada yang memegang telinganya, belalainya, kakinya, ekornya, serta badannya. Setelah memegang gajah milik Ungke, mereka puas dengan apa yang mereka alami tentang gajah. Mereka merasa tahu segalanya tentang gajah. Mereka cepat-cepat pulang hendak menceritakan seperti apa gajah itu kepada penduduk kota. Sesampainya di kota, mereka menceritakan tentang wujud gajah yang baru saja mereka pahami. Penduduk kota yang penasaran lantas menanyakan tentang gajah itu kepada mereka. Masing-masing pun menceritakan sebagai suatu kebenaran menurut versi mereka sendiri-sendiri. Orang pertama, gajah itu besar, terasa kasar, luas, tipis, dan lebar seperti permadani, kata orang yang memegang telinga gajah. Kedua, aku tahu yang lebih benar tentang gajah. Gajah itu mirip pipa lurus bergema, mengerikan dan suka merusak, kata orang yang memegang belalainya. Ketiga, bukan begitu, gajah itu kuat dan tegak seperti tiang, ujar orang yang memegang kaki gajah. Keempat, kalian semua salah, gajah itu seperti tali, kata orang yang memegang ekor gajah. Yang kelima, bukan begitu, gajah itu lebar seperti dinding, menurut orang yang memegang badan gajah. Akhirnya di antara mereka yang telah memegang gajah ribut sendiri, dan penduduk kota juga kebingungan gajah itu binatang seperti apa. Karena masing-masing mempertahankan sudut pandangnya yang benar, mereka berdebat kusir sampai pagi dan masalahnya belum selesai juga. Gajah itu seperti apa? Dari kisah ini kita mengambil satu hikmah bahwa semua orang tidak mungkin bisa mengetahui akan segala hal. Apalagi pengetahuan manusia tentang Tuhan jelas tidak mungkin bisa diketahui dengan kemampuan akal manusia biasa. Maka dari itu kita sebagai manusia sebaiknya tidak merasa tahu segalanya, apalagi jika hanya melihat dari satu sisi atau satu sudut pandang. Mari kita memakai kacamata Allah untuk melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya memakai sudut pandang kita sebagai manusia biasa. Perikop kita hari ini mau mengajak kita
ketika hidup hanya bersandar mengandalkan Tuhan dan melakukan firman-Nya, kita akan melihat Allah berkarya di luar ekspektasi kita. Hal yang tak mungkin, tak terduga Tuhan wujudkan. Bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan akan dibangun oleh umat adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka punya tempat untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Hal ini seperti mimpi bagi mereka yang kembali dari pembuangan. Hal yang tidak kita minta, hanya dimimpikan saja Tuhan kasih. Mari hiduplah dalam takut akan Tuhan, maka kita akan melihat berkat kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita hidup dan ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena anugerah Allah. Jadi dalam hidup ini, jangan sombong dan pongah. Pakailah hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Arahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan, maka kita akan melihat Allah berkarya luar biasa dalam hidup kita. Asal kita hanya mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, bukan pada pengertian kita. Dari dua suara yang bersatu padu itu, tangis dan sorak-sorai mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, melihat suatu peristiwa jangan dilihat dari satu sisi saja, tetapi lihatlah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di masa pandemik sekarang ini, kita tidak mungkin face to face, namun di media digital kita bisa virtual untuk menyapa dan menguatkan di dalam iman. Kiranya kita bijak dalam menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidup ini, terutama bijak di dalam dunia media digital saat ini. Yang ketiga, potensi yang ada ketika dikelola dengan baik akan punya dampak yang luar biasa. Suara tangisan dan sorak-sorai sampai jauh kedengaran. Artinya, dampak hidup kita apakah punya dampak yang jauh bagi orang lain, sehingga orang lain boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Yang keempat, apa yang kita lakukan akan menjadi catatan sejarah, baik sejarah yang baik maupun jahat. Oleh karena itu, hati-hati dalam menoreh sejarah hidup kita. Ketika kebaikan yang kita toreh, kita akan melihat kebaikan Tuhan bagi kita. Tetapi kejahatan yang kita toreh, kita akan mendapat upah dari kejahatan itu. Tidak dapat di dunia ini, tetapi pada waktu penghakiman kelak, kita akan mendapat upahnya. Matius 7 ayat 20-23 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hendaknya kita menghasilkan buah yang terbaik dan menorehkan sejarah yang baik dalam hidup ini. Satu hal yang pasti, suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Naikkanlah syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh beraktivitas dan berkegiatan itu karena kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau beristirahat, Tuhan sertai kami. Sehingga kami boleh tidur dengan baik. Dan esok pagi boleh bangun untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Bila Tuhan yang beserta dan menyertai kami. Inilah kami ya Tuhan, demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.